ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan. Rina. Napa? Rina. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal. Pinter pinter separo lah. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan tuh hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain qadha harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mud. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rungokno. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Jika kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima aja tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nek jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar poso-poso batal mau demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa meneh? Apa sing tahu apa bacem yo? Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti subhanallah. Ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Wes Mustafa khusulah cara wong Arab sing wayu bangun. Wes ora iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susul kan. Jadah. Iku ora sereten nek sak apik. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai iku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jadah tak pangan kelat kabeh bingung. Sesuai ning Jogja kulino kan. Aku dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pomene jenenge jadah kok elek. Kira apa maknane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Wis musuh zaman hoax ini bahaya nek gak diterangno detail. Rumah tenan kita tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing mun kabundut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga cara Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe bertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nyelek kamar aku jima bojoku. Kurang ajar to, tamu niku kurang ajar to. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Rungokno nggih. Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat? Padahal jima itu halal. Karena hakku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syara' sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, jadi buat kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas.
Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai qiyas. Saya sidik orang oleh qiyas kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerape ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kowe sing wis pantes cangkem elek. Kok di murid cangkem elek kan. Ya kok kowe ngene maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya. Bid'ah. Dari sing cita kubu sebelah mau corone. Dari sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Dari santriku, ya tidak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya meneh. Lah kok saged Gus ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat. Ben pangeran sing mutusno. Karena niku sepodo lucune. Padha lucune lho wong padha nganggure debat ngono lha opo. Nek kowe wong parek pangeran, bar salat ben nguyu timbang nguyu ning masjid. Sing kepengin salaman nggih monggo salaman. Ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ndak. Ape sahabat nang padha. Ya monggo. Tapi jagungan nggih monggo. Wis biasa wae. Sementing nak bar salat bar salam wis aja salat meneh. Engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bar salat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, ngono iku jenenge qiyas. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah sholat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah sholat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah, itu qiyas. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama enggak ada dalilnya, milih yang enggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ngene enak cocok salaman, ora cocok ora usah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, wong ini alam demokrasi. Sing ra salaman yo keben ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nduwi lu terus ngaca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Waras sidik maksudnya ilmiah sidik. Nah sekarang kita tak bedai. Kayak saiki mazhab Maliki apa Hambali apa Syafi'i mau le bedean mau. Maka terus diputuskan kalau enggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya. Saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabok ibu Juni. Nabok itu kan dengan tangan. Nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng kiai ini dilapuri dan kan jogeman nabuk ibu bojomu. Gang Romulan bojone kan lapor aku, Gus sakniki mboten nabuki, nyadui. Bareng kan tak cok, kok sik nyadui piye? Jare sing haram nabuki Gus. Sakniki tak leh nyadui. Terus aku mending ngene, ya aja nyadui. Gang Romulan bojone lapor, sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung naboi tidak nyadui, kalau naboi haram nyadui mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngember nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang. Itu milih di cerdas ngono. Terus takoi sunnah Rasulnya mana? Bar saiki. Ya malah nak pangeran ngendikan ning wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mendingin jancuk Bapak. Loh, kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Waras ora wong sing muni ngene. Kowe sing muni ora lho. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir
benar deh. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram disa itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe wis sumpek ning omah, rayu-rayumu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji disumpekno bisa. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon nae ben rileks, lali utang sejenak, no? Mereka nak dawe Nabi jelas basiru beri berita gembira. Nah, soalnya teko ngaji ra paham lah swarga, soalnya kayak berita gembira. Tenan ora sok mben kok. Cocokane sok mben. Ya agak